Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Puji syukur ya anak-anak, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam room ini ya. Ibu lihat anak-anak hari ini dalam keadaan ceria, terutama Arisu. Pasti kamu sedang liburan ya. Oke. Ya. Oke anak-anak. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan melihat dulu ya, apakah kalian sudah absen apa belum. Oke. Setelah Ibu lihat, ternyata kalian sudah mengisi Google Form yang Ibu isi, dan di sini terlihat satu anak yang tidak masuk, Udin. Udin dalam keadaan sakit ya. Jadi kita harus mendoakan Udin supaya Udin lekas sembuh. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian juga memahami apa yang kita pelajari. Oke, Ibu minta tolong sesuai dengan jadwalnya. Hari ini yang pimpin doa adalah Aris. Aris, silakan pimpin doa saya. Siap, Bu. Nah, ayo teman-teman, sebelum kita belajar, sebelum kita memulai kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita yang cantik, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Silakan Ibu. Terima kasih Aris. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tema 2. Materinya adalah rukun dalam perbedaan, subtema 2, bekerja mencapai tujuan, pelajaran 3. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta dan nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita bernyanyi yuk. Apa kalian siap bernyanyi nih? Kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ikuti video ini. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke. Nah, karena kita ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu minta kalian duduk yang tegap ya, karena kita harus menunjukkan sikap hormat kita kepada lagu kebangsaan kita. Jadi nggak boleh tuh ada yang miring-miring. Oke? Tangannya di dada, Bu. Ya. Oke, kita mulai ya. Ibu nyalakan. Oke, jadi ulang kembali bahwa tema pembelajaran kita hari ini anak-anak kita baca bersama, yuk. Tema berapa nih? Tema 2, rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan. Tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 3. Pernahkah kalian memperhatikan hewan berikut? Dapatkah kalian lihat perbedaan di antara keduanya? Ini tujuan pembelajaran kita anak-anak hari ini. Oke, kita tonton dulu ya videonya ya. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat kan videonya, sudah lihat semua ya? Sudah, Bu. Jadi setelah melihat video tersebut, kita akan menggali informasi yang terdapat pada video tersebut menggunakan kata tanya tadi ya. Masih ingat adik Simba tadi ya? Ya. Iya. Jadi nanti setelah itu kita akan buat peta pikiran. Coba kita lihat nih, Ibu. Itu autotomi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke gambar yang berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan. Pasti menggunakan aspek kata tanya tadi ya. Nah, sekarang hewan apakah aku? Gambar yang kedua ini, coba perhatikan. Coba yang jawab sekarang itu Budi ya. Hewan apa Budi? Ular, Bu. Ular kobra. Oke, apa yang terjadi pada hewan yang menggangguku? Kalau misalnya ada hewan yang mengganggu si ular, akan diapakan sama si ular itu? Coba Ibu mau tanya. Dian, ayo Dian. Udah. Ibu, ada racunnya. Oh, digigit ya, ada racun benar. Jadi ular itu memiliki racun yang berbisa. Jadi kalau digigit ular itu berbahaya ya. Oleh karena itu, hewan manusia itu harus hati-hati dengan yang namanya si ular. Oke, kita lanjut lagi. Anak-anak masih semangat kan? Masih, Bu. Semangat, Bu. Iya, nah ini gambar apa ini anak-anak terbang? Batman, Bu. Batman.
Kelawar. Itu kelawar. Aku benar kelawar. Bagaimana aku dapat terbang tengah malam? Gimana kelawar dapat terbang? Pintar sekali Denny. Mana tepuk tangannya untuk Denny? Aplaus saya itu mana? Kelelawar ini memiliki penglihatan yang sangat tajam. Dia juga bisa mengeluarkan suara dengan frekuensi yang sangat tinggi yang disebut sebagai ultrasonik. Jadi suara ultrasonik itu memantulkan ke dia kembali. Jadi pantulan itulah si kelelawar tahu di mana tempat dari makanan yang akan dicari oleh si kelelawar tadi ya. Itu fungsi dari bunyi ultrasonik. Oke. Jadi kemampuan si kelelawar ini mendengarkan ini disebut ekolokasi. Anak-anak, apa tadi anak-anak? Ekolokasi. Lokasi. Kemampuan dia mendengarkan dengan sangat tajam itu yang disebut ekolokasi. Oke, sekarang lanjut lagi nih. Nah, sekarang kalian berdiskusi. Ibu kan sudah bagikan kan LKVD dengan kalian kemarin ketika kalian ke sekolah, perwakilan kelompoknya sudah mengambil LKVD kelompok masing-masing dan juga ibu juga sudah serahkan tugas individu. Nah, kalian nanti akan bekerja kelompok bersama teman-teman yang sudah berkumpul di satu rumah. Setelah itu nanti kalian memotret hasil kelompok dan mengirimnya ke Google formulir yang sudah Ibu letakkan di dalam classroom masing-masing kelompok ya. Oke, jadi sekarang kalian lihat. Diskusi yang pertama itu pertanyaannya begini. Menurut kalian, apakah keterkaitan antara gambar satu dengan yang lain? Yang kedua, menurut kalian, apakah penyesuaian hewan yang satu dan lainnya sama? Coba sekarang Ibu tanya. Ada enggak tadi kaitan gambar satu dengan yang lain? Ada tidak anak-anak? Ada, Bu. Ada, yaitu penyesuaian diri. Benar ya, jadi semua penyesuaian diri. Kemudian, apakah cara penyesuaian hewan ini sama? Beda, Bu. Tidak ya. Tergantung dari tempat hidupnya. Kalau unta di padang pasir dengan kelelawar berbeda ya. Ya, Bu. Pintar. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita mengerjakan LKPD yang Ibu sebutkan tadi. Sudah dipegang masing-masing kan anak-anak? Sudah, Bu. Nah, nanti setelah mengerjakan LKPD boleh kalian duduknya berkumpul ya, karena biar kalian bisa diskusi. Tapi ingat selalu mematuhi protokol dan maskernya tetap stay di mulut. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, LKPD 1 dan 2 itu kalian kerjakan secara kelompok ya, anak-anak. Nah, 1, 2, 3 silakan kalian baca. Itu di atasnya ada petunjuk pengerjaan LKPD dan di bawahnya juga ada link. Link ini juga sudah dicantumkan di dalam classroom. Link Google Form untuk pengumpulan hasil LKPD. Setelah selesai kalian nanti mengerjakan bersama, silakan foto dan langsung kirim ya. Sudah. Oke? Ya. Nanti akan kita tampilkan juga bersama-sama karena sedikit itu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu akan ada penilaian keterampilan juga anak-anak. Jadi penilaian keterampilan itu nanti kalian harus menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran dari video dan tadi dari video si unta tadi. Nah, dibuatlah peta pikirannya. Misalnya unta hidup di mana, terus cara penyesuaiannya diri si unta bagaimana. Itu kalian buat dalam peta konsep seperti yang sudah sering Ibu ajarkan kepada kalian ya. Oke, setelah itu kalian juga akan membuat poster adaptasi hewan, cukup satu saja. Misalnya tadi seperti cecak. Contohnya tadi cecak itu memutuskan ekor jika mendapatkan ancaman, misalnya gitu kan. Ditulis tuh di sampingnya, cecak memutuskan ekor dengan cara
disebut autotomi. Misalnya ada keterangan di dalam poster itu ya anak-anak, cukup satu hewan yang menurut kamu paling kamu sukai. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Oke. Lanjut. Oke, anak-anak, selamat berdiskusi ya. Ibu akan memberi kalian waktu 20 menit. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil kelompok. Jadi nanti kalian jangan lupa cara share screen kemarin Ibu sudah ajarkan ya. Oke, lanjut. Sekarang saatnya kita mengkomunikasikan hasil diskusi tadi. Jadi nanti yang nggak bisa share screen, Ibu langsung tayangkan ya. Di sini nanti Ibu sudah masuk nih, sudah 3 kelompok sudah masuk hasil karyanya, langsung Ibu tayangkan ya, kita lihat hasil dari diskusi teman-teman. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini karya. Jadi tadi kan ada posternya juga kan, peta konsep. Oke. Lanjut. Nah, setelah selesai semuanya pekerjaan kelompok tadi, teman-teman sudah presentasi dan juga sudah memberikan masukan dan apresiasi hasil kerja kelompok teman masing-masing. Sekaranglah saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri. Tugas mandirinya ini ya. Jadi evaluasi mandiri hanya 10 soal dan soalnya Ibu rasa sangat mudah kalau kamu perhatikan soal yang tadi. Nah, waktu itu 10 menit. Cukup ya anak-anak? Cukup, Bu. Oke, nah mengerjakannya langsung di Google Form. Jadi langsung kita kan dan kirim, jadi bentar saja gitu. Oke. Lanjut. Ya anak-anak semuanya Ibu sudah selesai mengerjakan LPD tadi, mengerjakan. Sekarang kita sampai pada kesimpulan dan Apa? Apa? Nah, pintar, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita anak-anak hari ini. Oke, lanjut ya. Ini kita lihat berikutnya. Nah, sekarang kita sudah pada tahap akhirnya anak-anak. Tapi sebelum kita selesai, Ibu akan mengajak kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini supaya pembelajaran kita yang ke depan nanti itu lebih bagus lagi dari hari ini. Jadi kalian supaya ada motivasi. Nah, dalam dunia yang penuh perbedaan, satu hal yang paling berharga adalah kesediaan kita untuk menghargai. Jadi karena kita berbeda-beda, oleh karena itulah kita harus saling menghargai. Seperti tadi, cara hewan menyesuaikan diri berbeda-beda. Jadi manusia juga terdiri dari suku, bangsa, ras, golongan, dan juga status sosial ekonomi itu berbeda. Tapi supaya hidup dengan kita harus saling menghargai. Itu pesan Ibu yang anak-anak kalian bisa menjalankan apa yang dibutuhkan dan juga kalian bisa mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu juga minta maaf mungkin dalam pembelajaran hari ini ada semua, mohon maaf karena kesempurnaan dari Tuhan dan Tuhan Yesus. Nah, sebelum belajar berakhir, anak-anak untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3M, apa 3M anak-anak? Ingat? Memakai masker, Mencuci Jaga tangan, jarak. memakai masker, dan menjaga jarak. Ini pinter keluarga. Jadi menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi di era new normal ini kita memang harus selalu taat protokol kesehatan agar anak-anak tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, minta salah satu dari kalian berdoa terlebih dahulu. Ya. Teman-teman sikap berdoa. Tangan di
Tundukkan kepala. Doa selesai. Baik, Deni, terima kasih ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran akhir kita hari ini. Ibu mohon maaf sekali lagi jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Oke, anak-anak, selamat pagi. Bye-bye. Pagi.